Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 83, praktikan laboratorium simulasi komputer. Sesi Selasa 2 akan mempresentasikan laporan yang telah kami kerjakan pada modul 4B dengan judul Analisa Simulasi Perencanaan Produksi Lampu dengan Software Flexim. Lalu untuk abstraknya sendiri adalah PT Brother merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, yaitu produksi lampu LED. Dalam berjalan produksi, sangat penting dilakukan sumber daya di dalamnya bisa melakukan proses alur dengan seefisien mungkin dan perencanaan alat produksi yang sesuai untuk memberikan hasil produksi yang bermutu. Maka dalam hal ini perlu adanya perbaikan analisis mengenai perencanaan produktivitas pada produksi lampu untuk mengetahui penyebab bottleneck dan langkah perbaikan berdasarkan presentasi idle dan kuantitas suatu produk. Analisa ini nantinya akan menggunakan metode sistem diskrit dengan menggunakan bantuan Flexim. Flexim adalah seperangkat modul visual yang memperbolehkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem diskrit. Lalu berdasarkan hasil yang telah kita kerjakan, didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih proses adalah lampu kuning yaitu sebanyak 327 produk dan performansi processing tertinggi yaitu pada mesin packaging 1 dengan nilai 69,90% dan idle sebesar 0,10%. Sedangkan entitas yang memiliki performansi processing yang terendah yaitu stasiun rak penyimpanan memiliki performansi sebesar 0% dan idle sebesar 100%. Dengan analisis ini diharapkan dapat membantu PT Brother dalam meningkatkan produktivitas di dalam produksi lampu. Next. Lalu ada pendahuluan. Pendahuluan ini akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian yang kita kerjakan, lalu dan beberapa uh, teori tentang materi yang kita kerjakan dalam penelitian ini. Mungkin next saja. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama kita mengerjakan ini tahap pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini didapatkan dari data sekunder dari PT Brother yang berlokasi di Surabaya yang memproduksi lampu LED. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Data ini merupakan aktivitas yang dilakukan pada sistem produksi dari PT Brother itu sendiri. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data lantai kerja, lalu data kegiatan kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan. Next. Dan ini adalah data-data inspeksi dan data perakitan yang akan kita masukkan ke dalam Super Flexim. Mungkin next. Oh, di sini ada flowchart yang merupakan langkah-langkah dalam pengerjaan penelitian ini, dalam pengerjaan jurnal ini. Next. Dan di sini ada penjelasan dari flowchart yang kita gunakan. Lalu selanjutnya ada bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ini adalah model dari stasiun kerja packaging yang telah kita uh, telah kita simulasikan memakai software Flexim dan ini merupakan yang terdapat pada PT Brother. Analisanya yaitu gambar harus menunjukkan layout dari sistem kerja packaging produk lampu terdapat empat kegiatan yang dilakukan. Yang pertama inspeksi, lalu perakitan, lalu packing yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengalaman produk dan put away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Next. Lalu ada verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi kita kerjakan untuk memastikan bahwa data yang kita masukkan ini error atau tidak. Dan jika error, maka penelitian ini tidak dilanjutkan dan ganti data yang lain. Jika sudah tidak error, kita dapat lanjut ke tahap verifikasi. Validasi yang kita gunakan, kita menggunakan Explorefit. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama beraktivitas. Atau dengan kata lain, diperlukan validasi, kejelasan, dan detail data untuk mengurangi segala cacat proyek atau penelitian. Mungkin next.
Di sini ada validasi salah satu data dari inspeksi. Kita menggunakan ExpertFit sebagai software kita. Gambar di atas merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu beta sebesar 90,32, Johnson SB sebesar 83,06, dan gamma sebesar 81,45. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Okay, next. Dan di sini ada output dari simulasi itu sendiri. Ini ada output dari dashboard VIP-nya. Analisanya berdasarkan gambar di atas dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung, sumber kemasan guna sementara 1 dan guna sementara 2 sebanyak 0. Lalu pada inspeksi pengetesan lampu packaging 1 packaging 2 sebanyak 1, dan pada bahan lampu putih sebanyak 87, lampu kuning sebanyak 327, dan rak 1 harus 5 dan rak 2 besar 3. Lalu di sini ada output dari state bahan itu sendiri. Untuk analisanya, sumber produk dan sumber kemasan memiliki persentase blok sebesar 100%, inspeksi sebesar 2,3%, lalu persentase proses sebesar 7,7%, perakhiran lampu sebesar 21,38%, lalu processing lagi sebesar 78,62%, lalu mesin packaging 1 sebesar 0,10%, dan processingnya 9,99%. Lalu mesin packaging 2 yang memiliki persentase idle sebesar 1,06% dan persentase processing sebesar 19,3%. Rak 1 dan rak 2 memiliki persentase idle sebesar 100%. Next. Lalu di sini ada analisa output. Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada lampu kuning, yaitu sebanyak 327 produk. Lalu masalah tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Downtime didefinisikan sebagai waktu suatu sistem atau komponen tidak dapat digunakan, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif, sehingga adanya bottleneck pada hasil kerja tersebut. Untuk kesimpulannya, ada kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari penelitian ini adalah pada PT Brother, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas harus baca packaging. Untuk melakukan penyempurnaan masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas, PT Brother ini menggunakan software Flexim yang mengeluarkan output simulasi dari masalah model yang diteliti. Di antaranya yang dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung atau work in progress, dan juga mengetahui idle dan proses time. Dari hasil kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses adalah pada lampu kuning, yaitu 327 produk, dan diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas terpaling tinggi karena memiliki persentase idle besar 0,10%, dan persentase idle dan persentase prosesnya sebesar 99,9%. Lalu berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses lampu kuning dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran kepada perusahaan ialah pihak maintenance lebih teliti dalam proses up dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai, sehingga pada saat hasil produktivitas komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, perusahaan dapat menjaga kembali layout dan produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada rantai produksi. So, next. Di sini ada data pustaka yang kita gunakan pada penelitian ini sebanyak 5 jurnal dan 2 buku. Mungkin sekian pada pemaparan jurnal yang telah kami kerjakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh running software Flexim. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai running software pada Flexim terkait simulasi model yang telah kita buat. Yang pertama, ada beberapa komponen yang harus kita upload pada layout kerja. Yang pertama yaitu ada source atau kita berikan nama sumber produk. Lalu di sini kita berikan dengan view untuk bahan lampu putih dan bahan lampu kuning. Selanjutnya di sini ada teks eksekutor yaitu processing, kita namai dengan inspeksi.
Lalu ada lagi processing atau prosesor, kita namai dengan perakitan lampu. Setelah itu dilanjutkan dengan komponen conveyor. Nah, di sini komponen conveyor ada dua, ada yang ke sini dan ada yang belok ke sini. Yang untuk lurus yaitu untuk proses perakitan lampu yang warna putih, sedangkan yang belok ini adalah perakitan lampu untuk yang warna kuning. Lalu dilanjutkan di sini dengan mesin lagi. Untuk proses pengemasan, ada mesin packaging 1 dan mesin packaging 2. Lalu di sini kita berikan view lagi. Kita berikan view lagi di sini untuk sumber kemasan. Kenapa kita berikan view lagi? Karena pada proses pengemasan ini dibutuhkan dibutuhkan bahan baku terbaru lagi untuk mengemas perakitan lampu yang sudah kita buat. Misalnya kita berikan eh, view untuk gudang sementara 1 dan gudang sementara 2, dilanjutkan dengan rak. Di sini ada rak 2, rak 1 dan rak 2. Rak 1 digunakan untuk menyimpan produk lampu putih dan rak 2 untuk produk lampu warna kuning. Lalu di sini juga terdapat processing untuk mengangkut mengangkut lampu yang sudah kita buat ke rak 1 dan rak 2. Baik, setelah komponen yang sudah telah kita buat mengenai fixed resource-nya, lalu kita gunakan test eksekutor untuk menjalankan atau operator dari alur produksi itu sendiri. Yang pertama di sini ada diatur oleh dispatcher, lalu ada operator 1, lalu ada test eksekutor 1 dan transporter 1. Setelah komponen telah kita buat semua, langkah selanjutnya yaitu eh, kita menghubungkan alur produksi. Nah, untuk alur produksi sendiri di sini terdapat dua komponen, yaitu ada komponen connect object A dan connect center port. Nah, untuk connect object A ini digunakan untuk menghubungkan eh, fixed resource atau alur produksi itu sendiri. Sedangkan untuk yang connect center port atau yang S ini digunakan untuk menghubungkan kinerja atau eh, teks eksekutor terhadap fixed resource ini. Nah, seperti itu. Setelah kita hubungkan dengan alur seperti ini, yang pertama yaitu dari sumber produk ke bahan lampu putih, lalu ke inspeksi, lalu ke perakitan lampu, dilanjutkan dengan conveyor, lalu ada mesin packaging, lalu ada gudang sementara, dan dilanjutkan ke rak. Setelah itu, eh, kita lakukan edit satu persatu komponen yang telah kita buat. Yang pertama yaitu di sumber produk. Di sini kita klik kanan, lalu kita klik properties. Nah, lalu tampil seperti ini. Kita pilih flow item class seperti apa. Di sini kita pilih box karena bahan baku yang kita buat yaitu berupa kita misalkan dengan box untuk perakitan lampu. Lalu kita klik OK. Lalu ada bahan lampu putih. Bahan lampu putih kita klik properties. Nah, di sini kita berikan maksimum konten sebanyak 600 produk. Lalu kita klik apply dan OK. Lalu untuk bahan lampu kuning, kita klik properties. Nah, di sini kita berikan maksimum konten sebanyak 400 produk. Kita apply dan OK. Selanjutnya, yaitu ke infeksi dan perakitan lampu. Untuk infeksi dan perakitan lampu, di sini kita memasukkan data kinerja proses produksi. Nah, untuk proses time ini kita gunakan Esperfit untuk memasukkan data kinerja produksi. Kita gunakan Esperfit, setelah data dari Esperfit kita peroleh, kita paste ke proses time. Kita apply dan OK. Selanjutnya untuk perakitan lampu, datanya sama dengan proses infeksi tadi. Menggunakan Esperfit, kita apply dan OK. Setelah itu, conveyor, di sini kita menggunakan pembatas untuk membedakan antara jalur lurus dan jalur belok ke sini ya. Jadi ada pembatas. Sini kita pilih properties. Nah, di sini yang membedakan ada titik di sini yaitu untuk membedakan yaitu ini namanya apa?
explore tree. Nah, explore tree ini digunakan untuk membedakan arah conveyor itu sendiri. Selanjutnya dari conveyor, kita edit di sumber kemasan. Kita klik properties. Nah, di sini kita pilih flow item class, yaitu palet. Nah, di sini palet untuk proses pengemasan itu sendiri. Kita klik apply dan OK. Lalu di mesin packing 1 dan mesin packing 2, kita juga klik properties. Kita gunakan current center object. Untuk ininya masih tetap sama dan send to port-nya first available. Untuk mesin packing 2 juga sama seperti mesin packing 1. Untuk gudang sementara 1 dan gudang sementara 2, kita gunakan maksimum konten yaitu pada lampu putih yaitu sebesar 600. Sama, lalu untuk yang gudang sementara 2 untuk lampu kuning, kita gunakan maksimum konten sebanyak 400. Kita klik OK. Selanjutnya yaitu eh, untuk air vehicle ini tidak perlu diedit karena sudah merupakan operator dari proses produksi. Hanya di sini untuk kecepatannya kita gunakan tetap ya, tidak ada pergantian apapun. Lalu untuk raknya, di sini kita melakukan pengeditan, yaitu jumlah produk yang bisa ditampung oleh rak ini. Yaitu sebanyak untuk rak yang lampu putih sebanyak 600. Lalu untuk yang rak warna lampu kuning yaitu sebanyak 400. Setelah proses atau alur produksi dan pengeditan data dari setiap komponen sudah kita masukkan, selanjutnya yaitu kita gunakan eh, komponen average WIP dan state bar. Nah, untuk memperoleh mengeluarkan komponen average WIP dan state bar ini, kita gunakan di library. Nah, di sini kita gunakan, kita pilih kita ambil di sebelah sini, nantinya ada pilihan average WIP dan state bar. Nah, setelah kita siapkan average WIP dan state bar ini, kita lakukan reset terlebih dahulu, kita save, lalu langkah selanjutnya yaitu kita run untuk memperoleh data atau menganalisis data dari setiap komponen yang sudah kita buat untuk diketahui bagian mana yang mengalami antrian yang tertumpuk dan bagian mana yang produksinya sudah lancar. Baik, setelah itu kita reset, lalu kita klik run. Nah, di sini proses sudah berjalan. Karena ini lumayan lama, jadi kita lakukan percepatan untuk proses eh, produksinya. Nah, di sini sudah proses kinerja yaitu dari jam bentar, proses kinerja kita mulai dari jam 8 sampai pukul 4, lalu diberikan istirahat pada pukul 12 sampai jam 1. Di sini sudah menunjukkan bahwa proses sudah selesai, yaitu menunjukkan sudah pukul 4. Didapatkan nilai average WIP. Dapatkan nilai average WIP sebagai berikut dan state bar sebagai berikut. Nah, dapatkan nilai average WIP untuk bahan lampu putih sampai dengan sumber kemasan sebagai berikut. WIP adalah singkatan dari work in process atau proses produksi yang sudah berjalan. Nah, di sini kita dapatkan bahwa nilai state bar atau nilai proses kinerja yang sudah kita dapatkan yaitu pada inspeksi mengalami idle sebanyak 21,30% dan waktu proses sebesar 78,7%. Baiknya pada perakitan lampu mengalami idle 21,38% dan processing sebesar 78,62%. Sedangkan rak 1 dan rak 2 karena tidak melakukan kinerja sama sekali sehingga
dalam analisis ini didapatkan nilai ideal sebesar 100%. Untuk mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 dikatakan memiliki nilai processing tertinggi, yaitu karena mendapatkan hasil processing sebesar 99,9% dan mesin packaging 2 yaitu 98,35%. Untuk sumber produk dan sumber kemasan memiliki nilai blok karena tidak melakukan pekerjaan, karena hanya mensuplai saja, dapatkan nilai blok sebesar 100%. Mungkin ini demikian presentasi mengenai software simulasi yang sudah kita buat mengenai produksi lampu dan penjelasan laporan resmi yang telah kita sampaikan. Demikian dari kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.